Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai bagaimana cara mengoperasikan Mayob, kemudian menjelaskan sedikit mengenai menu-menu yang ada pada software Mayob. Untuk memulai Mayob, dipastikan bahwa software Mayob telah ada pada komputer dan telah dapat digunakan. Kemudian, langkah-langkah memulai membuka jendela Mayob, yaitu pilih program software Mayob. Kemudian, setelah ikon Mayob diklik, maka akan muncul seperti tampilan awal ini. Itu ada open, ada create, ada explore, ada what's new, dan exit. Open yaitu membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada create yaitu membuat data baru perusahaan. Kemudian ada explore, melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh software Mayob. Kemudian ada what's new, yaitu melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan oleh software Mayob. Kemudian exit, keluar software Mayob. Kemudian bagaimana cara membuat data baru perusahaan? Pertama-tama pilih option pada create ini, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan mengisi akun informasi di create perusahaan ini. Kita next. Kemudian, nah di sini kita diminta untuk memasukkan data perusahaan atau profil perusahaan. Di sini ada serial number. Ini diisi apabila data perusahaan atau perusahaan ada. Kemudian company name, kita contoh perusahaan Rizky. Lanjut ke ABN, apabila ada address alamat perusahaan, misal di Ciamis. Phone number sesuaikan dengan data perusahaan. Fax number sama, sesuaikan dengan perusahaan. Email address sesuaikan dengan email perusahaan yang Anda akan buat. Nah, yang wajib diisi yaitu di company name. Jadi yang lainnya tidak diwajibkan untuk diisi. Kemudian setelah itu kita klik next. Kemudian di sini ada current financial year, yaitu tahun buku tahun berapa kita akan buat gitu kan. Kemudian last month year, yaitu bulan tutup buku. Misalkan kita ambil bulan Desember aja. Kemudian font conversion month, yaitu jumlah bulan awal bulan buku, kita samakan saja Desember. Kemudian jumlah bulan dalam setahun. Nah, ini number of accounting period, yaitu jumlah bulan dalam setahun. Setelah itu kita klik next. Nah, kita pilih yang kedua aja karena akan mengimport daftar akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan yang akan dibuat, yaitu caranya dengan cara mengklik tombol change, pilih akan di mana. Kita di sini
Setelah itu sudah menentukan lokasi, kita save, kemudian next, dan tunggu proses pembuatan. Kemudian ini pilih command center dan tampilan perusahaan akan seperti ini pertamanya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit menu-menu yang ada pada software Mayop. Di sini ada account list, ada banking, ada sales, kemudian ada purchase, ada firewall, ada inventory dan cart file. Yang pertama terlebih dahulu ada account, yaitu digunakan untuk membuat atau mengedit atau menghapus daftar account di sini. Kemudian ada account list, yaitu untuk membuat, mengedit, menghapus daftar list account yang akan kita simpan di sini. Kemudian ada record journal, yaitu untuk mencatat jurnal umum atau jurnal penyesuaian, yaitu ada di sini. Kemudian ada transaksi jurnal, yaitu untuk melihat yang sudah dibuat. Jadi jurnal-jurnal yang sudah dibuat sebelumnya berada di transaksi jurnal. Kemudian ada transfer money, yaitu memindahkan atau mentransfer fee cash kecil ke cash in bank. Lanjut ke banking. Banking yaitu digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selain transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang. Kemudian ke bawah menunya ada spend money di sini untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran pembayaran utang dagang dan pembelian tunai barang dagang. Contoh, bayar listrik, gaji karyawan, biaya sewa dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada receive money, yaitu untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain penjualan barang dagang maupun penerimaan fee utang dagang. Kemudian ada reconcile account, yaitu untuk rekonsiliasi bank. Lanjut ke sales. Sales ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa. Langsung ke submenu. Ada sales register, yaitu untuk menampilkan laporan penjualan. Terus ada enter sales, yaitu untuk membuka atau menampilkan invoice atau faktur yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur barang. Kemudian ada receive payment, yaitu untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang. Kemudian di sini ada juga transaksi jurnal, yaitu untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat dengan rentang waktu berdasarkan ketentuan. Lanjut ke purchase. Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang. Kemudian ada purchase register, yaitu untuk menampilkan laporan pembelian pada periode tertentu. Kemudian ada enter purchase, yaitu untuk membuat atau menampilkan invoice yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur. Kemudian ada pay bill untuk mencatat pembayaran utang dagang. Kemudian ada transaksi jurnal, yaitu untuk menampilkan jurnal pembelian yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ada payroll, yaitu digunakan untuk pembayaran gaji. Nah, di sini
Kemudian kita bisa membuat slip gajinya di daerah sini. Jadi yang ingin membuat slip gajinya juga bisa di payroll ini. Kemudian lanjut ke inventory, yaitu digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang untuk memasukkan persediaan barang awal, mengubah atau menghapus item persediaan, dan menetapkan harga jual barang. Kemudian ada item list. Di sini untuk memasukkan jenis barang yang dijual atau mengedit list barang. Kemudian di sini ada count inventory, yaitu untuk memasukkan saldo awal barang dagang dan bisa digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan komputer dengan perhitungan fisik. Kemudian sama di sini ada transaksi jurnal untuk melihat tampilan jurnal mengenai persediaan yang sudah pernah dibuat. Selanjutnya ke yang terakhir Carvel, itu digunakan untuk Carvel ini yaitu diibaratkan seperti buku pembantu, yaitu untuk mengetahui utang maupun piutang dari supplier maupun customer, yaitu dilihat dari di sini. Nah, apakah kita punya utang ke supplier, yaitu di sini. Kemudian customer, apakah customer punya utang ke kita atau piutang ke customer, di sini. Utang, piutang, di sini. Utang, piutang. Nah, di sini untuk mengetahui utang maupun piutang di daerah sini. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu mengedit daftar akun. Kemudian bagaimana cara mengedit daftar akun, yaitu yang pertama, langkah awal untuk mengedit daftar akun, masuk ke akun, menu akun, kemudian ke akun list. Nah, kalian masuk ke akun list. Nah, di sini kan masih dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk mengedit ke bahasa Indonesia, Anda bisa klik 2 kali di sini atau bisa di tanda panah ini. Nah, kemudian di sini Anda bisa ganti yang tadinya aset menjadi harta. Nah, seperti itu. Kemudian mau diganti lagi distributor, misalkan ini Anda mau diganti menjadi apa, bisa gitu kan, sesuai dengan selera Anda gitu kan. Dan seterusnya sampai yang diinginkan oleh Anda. Kemudian lanjut, bagaimana cara membuat akun baru di software Mayob ini. Anda masuk ke akun list yang tadi sama, kemudian ke bawah ini. Nah, ke bawah di sini ada new. Kalian bisa klik di sini. Kemudian Anda masukkan ini terlebih dahulu, mau jadiin header ataupun detail akun. Kita masukin ke detail akun aja. Contoh, misal ke ini dulu. Kita misal ke nomor akun nomor 1800 contoh. Kemudian ininya di fixed asset, kemudian enter dan masukkan nama akunnya, misalkan nama akunnya tanah, seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu sesuaikan akun yang
ingin ditambahkan sesuai dengan perusahaan yang Anda akan buat selanjutnya. Seperti itu. Kemudian langkah bagaimana cara menghapus akun. Nah, lanjut dalam selanjutnya akan membahas bagaimana cara menghapus akun ini, gitu kan. Nah, pastikan Anda benar-benar akun mana yang ingin dihapus, gitu kan. Misalkan akun yang tidak akan digunakan. Contoh, klik akun dari tanah ini. Misalkan kita ambil akun tanah, kita klik 2 kali atau dengan klik ikon tanda panah ini, kemudian klik. Nah, nanti akan seperti ini. Kita ke atas ada edit dan pilih delete account. Nah, seperti ini. Selanjutnya, mau hapus akun lagi, pilih edit, kemudian delete account, atau di sini klik kanan, kemudian akan tampil seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, membuat opening balance atau neraca saldo. Nah, bagi kalian yang ingin membuat opening balance, langkah pertama yaitu ke menu yang di atas ini, pilih setup, kemudian ada balance, pilih account opening balance. Nah, seperti ini. Jika kalian belum menginput opening balance dari akun-akun ini, maka Anda bisa ditulis di sini. Klik, kemudian klik, kemudian masukkan angka-angka yang akan dimasukkan seperti ini. Nah, ini contoh masukan yang opening balance yang sudah dimasukkan, dan opening balance yang benar yaitu dilihat di amount left to be allocated. Apabila amount left to be allocated RV-nya 0,00 berarti ini benar. Nah, kemudian apabila tidak sesuai dengan ini, maka ada yang salah dalam penginputan opening balance-nya. Kemudian mencatat transaksi jurnal. Nah, untuk mencatat transaksi jurnal, Anda masuk ke menu account ini, kemudian di bawah tengah ini ada record journal entry. Nah, klik di sini, kemudian masukkan. Nah, di dalam tampilan record journal ini ada di sini ada general journal, kemudian ada tanggal pembuatan jurnal, kemudian memo. Nah, di sini memo ini tentang kas apa yang masuk ke perusahaan atau kegiatan transaksi apa saja yang masuk di tanggal itu, kan. Misalkan kita langsung saja kita contoh pada tahun 2020, kemudian bulan 10 dan tanggal 1, misal ini judulnya penerimaan pendapatan, misalkan. Kemudian di ACCT account, masukkan account, misalkan klik di tanda panah ini lalu muncul seperti ini. Kita klik
akun mana yang akan digunakan. Seperti penerimaan pendapatan, ini akun nama akunnya kas, masukkan angka kas pendapatan yang masuk, misal kita ambil 1.240.000, enter. Nah seperti ini. Kemudian sama ini juga ada tanda bawah, tanda yang mengarah ke bawah, kita klik, kemudian cari yang pendapatan. Nah, ini pindahkan ke kredit seperti ini, kemudian enter. Kalau sudah ini kita record dan ingin dimasukkan lagi sesuai dengan nama jurnal Anda, misal tanggal seterusnya tanggal 2, tanggal 3, masukkan jurnal apa, kegiatan transaksi apa di sini, terserah Anda, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan laporan keuangan. Nah, setelah kegiatan transaksi Anda tadi yaitu menjurnal, baik itu jurnal umum atau jurnal penyesuaian, Anda dapat melihat atau bisa menampilkan laporan keuangan yang tadi dibuat oleh Anda dengan cara masuk ke report, kemudian index to report. Nah seperti ini. Nah Anda bisa melihat atau menampilkan laporan keuangan di mana itu kan, misalkan di general journal, kemudian di trial journal, dan banyak lagi seperti di akun, di nama laporan keuangan ini. Kita contoh misal di general journal, kita klik, masukkan tahun jurnal tadi tanggal 1 bulan 10, kemudian tahun 2020, dan ini sama, ganti akhir bulan tutup buku tanggal 30, bulan 10, kemudian tahun 2020. Nah setelah itu kita display. Nah tampilan akhir record jurnal atau kegiatan transaksi Anda selama awal bulan sampai tutup buku, tampilannya akan seperti ini ketika sudah dimasukkan ke jurnal entry dan di record. Nah tampilannya akan seperti ini. Ini akan sama. Nah seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah ini, setelah semuanya sudah beres, berbagai kegiatan transaksi dan lain sebagainya, untuk menyimpannya yaitu di sini ke send to, kemudian klik, nah pilih file apa yang akan digunakan oleh Anda, baik itu PDF, email, Excel, dan lain sebagainya, kemudian klik dan nanti diarahkan di lokasi mana yang akan disimpan file tersebut, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya share mengenai cara mengoperasikan software Mayop. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.